Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati, senang sekali jumpa lagi bersama kami Hati Kristus, keluarga masa depan cerah, Manokwari, Papua Barat, yang berada di Gang Kemundan Swapen Perkebunan. Minggu 23 Februari 2025, oleh kasih sayang Tuhan, oleh anugerah Tuhan kita ada. Sebab itu sebelum kita melangkah jauh pada hari ini dan sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan, biarlah setiap pribadi kita datang untuk mencari wajah Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan sepanjang hari ini dalam semua kegiatan kita. Mari, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau bermazmur kepada Sang Raja kita. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Mari kekasih Kristus, kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan 10. Hidup dalam kasih Kristus, berhenti berbuat jahat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Oleh sebab itu, Ia menghendaki agar manusia hidup di dalam kasih, sehingga tidak melakukan kejahatan. Karena pada dasarnya kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan diri sendiri, sehingga bertolak belakang dengan kasih. Sebagai contoh, orang yang mencuri tidaklah mengasihi namun merugikan orang lain yang barangnya diambil. Bukan itu saja, perbuatan yang jahat tersebut juga merugikan dirinya sendiri. Sebab dengan berbuat seperti demikian, maka yang bersangkutan telah menurunkan derajat
atau kualitas hidupnya. Berarti dengan berbuat kejahatan, sesungguhnya ia juga tidak mengasihi dirinya secara sehat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kaitan antara kasih dengan tidak melakukan kejahatan ini dikemukakan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 13. Di situ ia berkata bahwa inti dari seluruh perintah Allah adalah kewajiban bagi semua orang untuk hidup di dalam kasih. Ia menulis, firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selanjutnya, ia juga menulis, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Berarti ia menegaskan bahwa orang yang hidup di dalam kasih akan melakukan seluruh perintah Allah, termasuk yaitu tidak berzina, membunuh, mencuri, ataupun mengingini milik orang lain. Semua ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki agar manusia hidup di dalam kasih, sebab orang yang mengasihi tidak akan berbuat kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, dan mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Benarkah kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita tidak melakukan kejahatan? Kalau saudara tidak mengasihani dirimu sendiri, bukankah saudara sudah melakukan kejahatan? Kalau saudara tahu bahwa saudara hidup dalam dosa, tapi saudara tidak meninggalkan, saudara tidak berubah, bukankah saudara sudah menyakiti dirimu sendiri juga? Bahkan lebih parah, saudara tidak menghormati pribadi Kristus, tidak menghormati firman-Nya. Lalu berapa lama saudara mau bertahan dalam keadaan seperti itu? Kita menegur orang, kita menasihati orang, tetapi kita sendiri ada di dalam dosa tersebut. Biarlah pagi hari ini, mari Bapak Ibu, jangan kita melihat orang lain, jangan mempersalahkan orang lain. Tapi firman Tuhan datang untuk diri kita masing-masing, supaya kita berani dengan sadar melepaskan, meninggalkan zona nyaman, meninggalkan semua dosa-dosa yang masih ada dalam diri kita. Jangan terlena, saudara. Jangan terlena. Kalau saudara tahu bahwa saudara hidup dalam dosa, harusnya saudara berani melepaskan kalau saudara mengasihi Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Mari kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pribadi yang limpah dengan kasih. Di dalam kasih-Mu yang besar itu, Engkau telah rela mengorbankan diri-Mu di kayu salib bagi manusia yang penuh dengan dosa seperti diri kami. Dengan kasih yang tak terbatas, Engkau telah mengampuni diri kami dan menghapuskan dosa-dosa kami. Engkau penuh dengan kasih dan sama sekali tidak ada kecurangan di dalam hatimu. Yang Engkau pikirkan adalah semata-mata kebaikan bagi umat manusia, terlebih lagi bagi umat-Mu. Di dalam kasih yang begitu mulia, Engkau menjamin masa depan kami, memelihara hidup kami hari demi hari, dan menyertai diri kami di dalam segala keadaan. Kami sadar Tuhan, apa yang Engkau lakukan bagi kami
adalah terbaik, tapi kami mohon ampun Tuhan. Sebab kami tahu Engkau melakukan yang terbaik, tetapi kami seringkali berontak. Kami seringkali tidak menghormati, tidak menghargai apa yang Engkau buat untuk diri kami. Apa yang Kau korbankan sampai dengan mengorbankan dirimu di atas kayu salib bagi kami. Tapi kami tidak menghormati apa yang Engkau lakukan bagi kami. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampuni kami, ampuni kami. Sungguh Engkaulah gembala yang baik, yang mengasihi kawanan domba-Mu, yaitu umat milik kepunyaan-Mu sendiri. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaan-Mu bagi kami sampai pagi hari ini. Bahkan ya Tuhan, ampunilah diri kami apabila acap kali kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri dan mengabaikan kasih terhadap sesama kami. Sehingga sebagai akibat tak jarang pikiran dan perbuatan yang merugikan orang lainlah yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Ubahlah hati kami, agar kami dapat hidup mencerminkan kasih-Mu kepada sesama kami. Sebaliknya, dari melakukan kejahatan, ajarlah diri kami untuk semata-mata melakukan kebaikan di dalam kasih terhadap sesama kami, seperti yang telah Engkau lakukan terhadap diri kami, supaya dengan demikian kami dapat hidup sebagai saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Tuntun dan sertailah diri kami di sepanjang hari ini dengan rahmat-Mu. Jadikan hidup kami bermakna Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua anugerah-Mu yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba berdoa memberkati semua umat Tuhan, rekan-rekan saudara-saudara yang berada di Gang Kamundan, Suapen Perkebunan dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap pribadi. Tuntun setiap pribadi untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup menghormati anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, jikalau mereka sadar bahwa ada dosa dalam hidup mereka, mereka berani untuk melepaskannya, meninggalkannya tanpa melakukan perlawanan. Tapi Tuhan, mereka datang kepada Engkau. Dan Engkaulah Tuhan yang telah menyelamatkan, memberikan hidup yang jelas. Biar itu boleh terjadi kepada umat-Mu di Gang Kamundan Suapen Perkebunan ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini, hamba juga berdoa memberkati semua pemirsa Hati Kristus dimanapun berada. Spesial kepada para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Roswairata yang berada di kota Manokwari. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam ketaatan kesetiaannya. Biarlah dia boleh melakukan perintah-Mu, bukan kehendaknya. Sebab apa artinya semua pelayanan yang ia kerjakan, tapi ia tidak taat kepada perintah-Mu. Tuhan, tolong ia, biar pagi hari ini kebenaran firman Tuhan jelas. Dia boleh melepaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dia mau berjalan di dalam kehendak-Mu. Sehingga hidupnya bermakna, hidupnya sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Spesial bagi hidup rumah tangganya, bagi orang-orang yang ia kasihi. Dan juga menjadi teladan panutan di tempat ia bekerja, bagi semua rekan-rekan kerja, bagi para pemimpin dan setiap orang yang ia jumpai. Tuhan berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan baru turun baginya pagi hari ini, mengajar dia untuk boleh memandang kebesaran-Mu
dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hambamu Ibu Diana De Pretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu berjalan dalam ketaatan, dalam kesetiaan, hidup melakukan apa yang Engkau mau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kekuatan jasmani rohani turun melimpah atas pribadinya, bahkan juga untuk hidup rumah tangganya, bagi suaminya Bapak Rocky Alan Paulus dan ketiga anak tercinta Yemima Reinhard G. Fariel. Tuhan berdaulat penuh atas mereka. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, bahwa mereka berjalan dalam rancangan rencanamu untuk hidup melakukan perintah-perintahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Bapa buat apa yang Kau sediakan, nyatakan kepada mereka hari ini dan sepanjang hari ini. Lebih lagi Tuhan ajar mereka tetap taat, setia, melakukan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pemeliharaanmu yang Kau berikan kepada hamba-Mu Ibu Diana De Pretes dan rumah tangganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa kepada hamba-Mu Bapak Dedi Selong yang berada di Pegaf dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu bersama dengan anak kekasihnya Anggi. Tuhan lindungi pelihara, Tuhan bersama dengan mereka setiap saat, pimpin bimbing mereka dalam semua aktivitas, apa yang Tuhan percayakan, hamba-Mu kerjakan dengan segenap hati bagi kemuliaan-Mu. Demikian Tuhan juga melindungi istri kekasihnya, Ibu Andri Ayu Lestari bersama dengan anak Marriage yang berada di kota Manokwari. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing bahwa mereka tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Lindungi mereka siang malam, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu Raijua NTT. Bapak hamba minta kasih Kristus turun untuk hamba-Mu Saudara Mado. Pimpin hamba-Mu pagi hari ini dan sepanjang hari ini berjalan di dalam rencana rancangan-Mu, taat dan setia, menghormati apa yang Engkau percayakan kepadanya di dalam kebenaran, mengerjakan dengan segenap hati bagi kemuliaan-Mu. Tuhan lindungi, pelihara, jauhkan ia dari pikiran-pikiran yang berlawanan dengan kehendak-Mu, dan pakai hidupnya menjadi berkat bagi keluarga besar Boletari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu Saudara Mado Awan Boletari yang berada di Sabu Raijua NTT dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Saudara Lagedero Simanjuntak dimanapun berada pagi hari ini. Hamba mohon kasih Kristus turun bagi hamba-Mu Saudara Lagedero Simanjuntak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua aktivitas yang hamba-Mu kerjakan pagi hari ini dan sepanjang hari ini menuntun ia berjalan di dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu. Kasih Kristus menaungi seluruh kehidupannya, memimpin ia untuk boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi berkat bagi keluarga besar Simanjuntak, dan Tuhan turut campur tangan dalam semua pergumulan yang sedang ia hadapi. Tuhan buka jalan kepadanya. Apa yang menjadi pergumulannya, Tuhan singkapkan dan berikan kemenangan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Demikian pagi hari ini hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Bapak Yan Pulung yang berada di kota Manokwari.
Tuhan memberkati Bapak Yan Pulung, bahwa hidup Bapak Yan Pulung untuk hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan, boleh terus mengerjakan apa yang engkau mau di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi hidup rumah tangganya, kepada suami, kepada istri kekasih Ibu Leni Patandean, dan juga kepada kedua anak kekasih Michael dan Marcelo, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing apa yang mereka kerjakan hari ini, dan sepanjang hari ini kehendak Tuhan yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang boleh hamba-Mu dengar dan kerjakan dalam kehidupannya sepanjang hari ini di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini kembali hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Papa Charles Rumai Kewi yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu pagi hari ini dengan urapan baru. Biarlah kasih Kristus yang tidak terbatas turun melimpah dalam kehidupan pribadi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam persiapan ibadah raya pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Berkati hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan, dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu kerjakan hari ini sepanjang hari ini sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati pribadinya dengan kesehatan yang terbaik, dan juga Tuhan memberkati hidup rumah tangganya, memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, dan juga Tuhan memberkati jemaat yang mereka pimpin di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu nyata dari hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat. Dan kembali pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua para hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, di dalam persiapan ibadah raya pagi ini, sore, ataupun pada malam hari. Biarlah segala yang kami kerjakan semuanya terfokus bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang Engkau percayakan kepada gereja-gereja Tuhan. Biar semua gereja Tuhan melaksanakan kegiatan ibadah dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan dan hadirat-Mu bagi kami semua. Sebab apa artinya Tuhan kalau ibadah yang kami kerjakan tanpa kehadiran-Mu? Biarlah itu boleh kami nikmati Bapa, hadirat-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami umat-Mu di pagi hari ini dan sepanjang hari ini, spesial bagi semua pemirsa Hati Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Biar Tuhan memberkati kita semua spesial di dalam ibadah raya pada hari ini. Ingat, hidup dalam kasih Kristus, kita harus berani berhenti berbuat jahat. Kita berani melepaskan zona nyaman kita, dan kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh memuliakan Tuhan, hidup kita bermakna. Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.